Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peta minda atau mind mapping, di mana untuk kompetensi inti pengetahuan di poin 3.2 itu menerapkan metode peta minda. Untuk kompetensi inti keterampilan, siswa bisa membuat peta minda. Apa itu peta minda? Peta minda adalah sebuah metode visualisasi ide, pikiran, atau rencana ke dalam bentuk diagram yang saling berhubungan. Dengan peta minda dapat dilihat secara visual hubungan antara induk dan anak cucunya atau antara pohon dan cabang serta rantingnya. Peta minda dapat dipakai untuk membantu siswa untuk mengingat subjek secara efektif. Menurut Bushman, metode peta minda dapat bermanfaat untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membantu rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Yang terakhir, menyenangkan dan mudah diingat. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Mikhalko, peta minda bermanfaat sebagai pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah data di suatu tempat. Yang keempat, mendorong pemecahan masalah. Adapun beberapa contoh software peta minda. Yang pertama ini berlogo X adalah Xmind. Xmind merupakan mind mapping software yang memiliki fitur lengkap. Software ini sangat mudah untuk digunakan. Walaupun Xmind merupakan versi gratis dari Xmind Pro, namun fiturnya terbilang paling lengkap daripada software mind mapping gratis lainnya. Dengan Xmind, kita bisa membuat mind mapping, fishbone diagram, serta spreadsheet, dilengkapi dengan fitur marker, inline notes, serta hyperlink atau attachment. Xmind sangat mempermudah dalam melakukan brainstorming. Yang kedua, ada simbol kupu, yaitu Freeman. Banyak para profesional yang menggunakan Freeman sebagai software mind mapping mereka. Hal ini tidaklah mengherankan karena fungsi dan fitur dari Freeman sangatlah lengkap. Namun demikian, memang secara tampilan software ini masih lebih sederhana jika dibandingkan software mind mapping gratis lainnya. Freeman bisa menjadi software mind mapping gratis andalan Anda. Yang ketiga, ada eDraw Mind Map. Logonya seperti ini, huruf E sama D. eDraw Mind Map tergolong sangat mudah. Hal ini karena eDraw Mind Map merupakan software pembuat mind map instan yang dilengkapi dengan fitur Smart Drawing Guide. Dilengkapi dengan banyak sekali template, style, efek, dan banyak contoh mind map dalam berbagai topik. Membuat eDraw Map menjadi software mind mapping yang cocok bagi pemula. Selain itu, karena kemudahannya, eDraw Map juga sering dipilih karena terintegrasi dengan Microsoft Office. Yang terakhir ada MindMeister. Ini logonya. Sebenarnya MindMeister bukanlah sebuah software, tetapi merupakan sebuah web aplikasi yang menyediakan layanan mind mapping online. Dengan mendaftarkan diri Anda secara gratis, Anda bisa menikmati fitur import, collaborate, share, serta layanan MindMeister hingga 3 mind map. Kelebihan layanan mind map online dibandingkan dengan software mind map adalah
kemampuannya untuk mengkolaborasikan mind map dengan teman atau tim kerja Anda. MindMaster mendukung juga untuk beberapa perangkat mobile seperti iPad, iPhone, serta Android. Untuk di materi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mind map atau peta minda dengan aplikasi. Kita memakai aplikasi Xmind. Jadi caranya seperti ini. Pertama, kita install dulu softwarenya dengan cara mendownload pada web Xmind. Kita buka di Google Chrome xmind.net. Di sini sudah mendukung untuk perangkat mobile. Jadi untuk Xmind for mobile bisa di-download melalui Play Store. Untuk yang pakai iPhone bisa di-download di App Store. Nah, sebetulnya di sini saya sudah mendownload untuk Xmind yang versi 7.5. Di sini untuk versi 7.5 sudah tidak muncul untuk di menu webnya. Jadi kita langsung ke Google aja. Kita google.com dulu. Setelah itu untuk key-nya atau kata pencariannya kita cari Xmind yang 7.5 karena di sini untuk 7.5 itu programnya lebih mudah, user friendly ya, mudah dipahami. Nah, ini kita pilih yang download Xmind for Windows. Ini bisa yang di bawah ini juga ada untuk Mac ya. Ada juga untuk Linux. Kita pilih yang atas. Nah, ini tetap kita jalankan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau sudah, di sini sudah, kita cari folder install, letak folder downloadnya, show in folder. Nah, ini sebetulnya kemarin saya sudah download, sudah saya install, saya coba, sudah saya bedakan pakai yang 2020, Xmind 2020 dan 7.5, dan saya lebih mudah menggunakan yang 7.5. Mari kita install sebelum kita menggunakan software ini. Caranya cukup mudah. Kita double klik atau kita klik kanan, kita open, run. Do you want to allow this app to make change to your device? Kita yes dulu. Nah, ini kita next. Untuk license agreement-nya kita pilih I accept. Kita next lagi. Ini adalah letak folder Xmind-nya nanti ada di program file. Kita next. Select the bla 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 bla. Create a desktop icon. Ini nanti tampilnya di desktop di halaman depan. Kalau tidak berkenan, dihilangkan aja centangnya. Kita next, kita install. Kita tunggu prosesnya sampai 100% di sini. Nah, setelah finish, kita klik finish dulu. Kita tutup. Ini untuk Xmind yang 7.5. Tampilannya seperti ini. Di awal muncul blank dokumen. Kita pilih yang map. Double klik. Ada banyak sekali untuk bisnis, untuk warna ini juga bisa kita pilih nanti. Terserah. Cuman saya akan memilih yang paling atas, Pro. Untuk di sini saya memilih yang Pro, Create.
Nah, di tampilan awal pasti akan ada seperti ini. Tampilan awal X-Men pasti muncul seperti ini. Nah, central topic. Jadi X-Men ada beberapa jenis topik, diantaranya adalah central topic, main topic, subtopic, dan floating topic. Dimana untuk central topic adalah setiap peta hanya memiliki satu central topic yang secara otomatis dibuat bersamaan dengan peta. Ketika Anda menyimpan lembar kerja sebagai file Xmap, nama default dari file Xmap adalah konten dalam central topic. Maksudnya di sini nanti untuk apa? Untuk nama default itu. Yang kedua yaitu main topic, adalah tingkat pertama yang berada di sekitar central topic. Nanti di sini nanti ada percabangannya. Itu adalah main topic atau subtopik bisa juga ya. Anda dapat mencatat ide-ide langsung di percabangan pertama. Yaitu yang kedua subtopik ditambahkan ke main topic dan floating central topic. Anda dapat merekam rincian tentang ide-ide yang tercantum. Yang terakhir, floating topic. Floating topic tidak bergabung pada topik lainnya dan dapat ditemukan di setiap tempat di peta secara bebas. Jadi lebih mudahnya langsung saya kasih contoh untuk peta Minda atau mind map. Untuk X-Men itu adalah programnya. Kita ambil contoh temanya. Tema di peta Minda itu seperti dijelaskan di awal, harus memenuhi pohon, batang, ranting. Kita ambil contoh ulang tahun. Jadi untuk topiknya kita ambil ulang tahun dulu. Ulang tahun kita ketik di sini. Untuk cara merubah central topic ini menjadi ulang tahun, kita cukup di double klik. Nah, di sini bisa ulang tahun. Kemudian kita enter. Bisa juga nanti di sini. Ini di klik double klik di sini juga bisa ini. Nah, ulang tahun. Kalau sudah pada saat ulang tahun, kita harus menulis dulu ide-idenya sebelum kita buat di mind map. Jadi ide yang terkait dengan subjek ulang tahun itu biasanya siapa yang akan diundang, yang pertama. Yang kedua, di mana alamat yang diundang. Yang ketiga, kapan waktu pelaksanaan. Yang keempat, acaranya apa saja di dalam ulang tahun tersebut. Yang kelima, makanan apa yang akan kita hidangkan atau kita suguhkan. Yang terakhir, minuman apa yang kita hidangkan pada saat pelaksanaan nanti. Dari 6 subjek tersebut, langsung saja kita insertkan di sini. Kita tambahkan di main topiknya. Kita insert, kita klik dulu sini. Kita klik dulu, kita klik dulu di sini ulang tahun. Nah, untuk di central topiknya insert subtopik. Kalau di sini tidak ada main topik ya subtopik semua ya. Nah, kita tulis yang pertama, siapa yang diundang, atau ya siapa yang diundang, undangan. Yang kedua, kita klik sini lagi, insert subtopik. Di mana alamat yang kita undang? Kita tulis alamat. Yang ketiga, kapan waktu pelaksanaan? Jangan diklik di sini, tapi diklik di sini. Subtopik waktu. Yang keempat,
acaranya apa saja. Kita insert lagi, kita double klik acara, kita tambah lagi insert subtopik. Undangan sudah, alamat, waktu, makanan yang dihidangkan nanti. Yang terakhir minuman, subtopik minuman. Apakah cukup sampai di sini untuk central topik atau topik ulang tahun? Saya kira masih bisa dikembangkan lagi ya untuk cabang-cabang utamanya. Setelah cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Contohnya di subtopik undangan. Di sini masih kita pecah lagi. Contohnya, siapa nanti yang akan diundang? Teman atau saudara, kita masukkan. Insert subtopik. Nah, di sini ada teman. Yang kedua, insert saudara. Di teman pun ini masih bisa kita pecah lagi. Teman sekolah atau teman bermain. Ini kita isi. Kemudian alamat. Ini juga harus rinci lagi yang harus kita tuangkan. Di sini untuk alamat biasanya kalau bisa berupa jalan, nomor rumah, kota. Kalau ini harus lengkap ini ya. Contohnya ini. Yang pertama kotanya dulu lebih besar. Kita ambil scope yang lebih besar. Kota, kecamatan, desa, dukuhan atau dusun ya. RT RW. Cuman untuk di perkotaan itu yang dibutuhkan biasanya cukup kota, nomor rumah, dan jalan. Itu kalau di perkotaan. Kalau di kampung harus lengkap seperti ini, karena di kampung jarang sekali ada jalan rumah, itu jarang ya. Kemudian waktu ini juga masih harus kita tentukan lagi, hari, jam, tanggal, tahun, supaya untuk yang diundang itu nanti tidak bingung. Hari, jam, hari, jam, tanggal dulu, tanggal, tahun. Ini kita sisipkan jam di paling bawah, harusnya pertama ini jam. Selanjutnya kita buat lagi untuk percabangan di acara. Di ulang tahun ini nanti yang jelas ada biasanya di dalamnya itu ada acara, entah itu ada nari, ada nyanyi, ada tiup lilin. Kita harus tuangkan di sini ya. Yang umum itu kita sisipkan dulu.
menari misalkan, menari. Yang kedua ada badutnya mungkin ini ya, kita isi badut. Yang ketiga lepas balon, lepas balon. Yang keempat jangan lupa untuk tiup lilin. Yang terakhir kita potong kue ya. Kemudian untuk makanan dan minuman kita buat lagi. Makanan kita buat lagi untuk percabangannya insert subtopik. Sub makanan ya, kue atau cepat saji yang lain seperti burger. Yang terakhir untuk minuman. Untuk minuman itu nanti berupa soft drink atau es krim ya, kita tambahkan soft drink atau minuman ringan ya. Insert lagi es krim. Kalau sudah jadi seperti ini bisa kita simpan, kita taruh di drive D aja ya. Kita cari filenya, kita tulis filenya di sini, ulang tahun. Kalau sudah kita simpan. Nah, ini sudah jadi untuk peta minda dari program X-Men dengan nama file ulang tahun. Akan tetapi ini tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa kita import ke dalam program seperti Word, Excel atau yang lain. Terus bagaimana Pak supaya bisa digunakan atau dibuka di lain program? Caranya cukup sederhana, yaitu dengan cara mengekspor atau menjadikan file ini menjadi file JPEG, PNG atau yang lain. Ya, caranya cukup mudah, kita masuk ke file export. Nah, di sini ada dokumen ya, ada HTML, ada PDF, ada RTF, teks dan lain-lain. Cuman di sini untuk lebih mudah saya akan menggunakan atau mengekspor file ulang tahun ini menjadi gambar ya. Setelah itu kita pilih image ya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada select the format of the image to export. Di sini ada PNG, BMP, JPEG, GIF. Saya pilih yang paling kecil, ada ukuran paling kecil. Di sini ada PNG file. Untuk letak filenya bisa kita rubah nanti di sini. Ya. Bisa kita rubah, ini masih di D atau kita biarkan di sini ya. Kita kasih file export ulang tahun. Kemudian kita save. Setelah itu kita finish. Cetak. Nah, ini jalan. Kalau sudah ini kita close saja. Di sini ada show in folder, ada open. Kalau open langsung kita buka bisa. Ini show in folder ini kita lihat di dalam folder mana ini nanti file ulang tahun itu nanti langsung berada ya. Kita close saja. Close. Nah, ini sudah. Kita cari di drive D. Drive D export
Ini file yang tadi berupa gambar sudah jadi ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, bisa di kolom komen bisa, atau nanti di classroom yang telah kita buat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.